Alhamdulillah, tidak pernah kita berhenti memuji Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta, milik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, maha kuat, maha adil, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia pula telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dari makanan, minuman, pakaian. Puncaknya panduan hidup, Islam dan iman. Dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka selalulah saudaraku menjadikan kalimat ini membasahi bibir dan lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu. Ketundukan terhadap syariat dibawa olehnya. Kepada manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta dan dipilih secara langsung untuk menutup risalah langit. Dengannya lah semua hukum dan syariat telah sempurna dari Allah dan juga menjadikan suri tauladan manusia terbaik ini adalah ibadah, kebahagiaan, ketentraman jiwa. Karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Berhasil dalam rumah tangga, bersosial, berekonomi, berpolitik, seluruh lini kehidupannya bahagia. Dan mengucapkan salam hormat satu kali saja kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah secara langsung 10 kali tambahan rahmat. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kita di pertemuan yang ketiga ini tentunya setelah semalam dan tadi pagi juga kita akan menyempurnakan bahasan kita. Tadinya indahnya menjadi orang saleh, bahasan semalam, kemudian indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta, juga bahasan tadi pagi. Dan pada pagi atau pada malam ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan membahas judul Katakan Iya untuk Sukses. Saya akan mulai teman-teman sekalian bahasan ini dengan berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita semuanya. Tidak ada tujuan berkumpul di rumahnya ini kecuali berharap agar, tentu kita berharap agar apa yang kita pelajari malam ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Sang Pencipta Allah dan yang diajarkan oleh guru dan kiai kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa menjadi panduan hidup yang benar dan juga akan menjadi tambahan amal soleh pada hari kiamat. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Seperti misalnya, pemahaman sebagian kaum muslimin yang keliru tentang definisi zuhud. Zuhud itu, sebagian orang menafsirkan atau memaknakan adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi orang kalau mau zuhud, zuhud bagian daripada ibadah agama kita. Tetapi mereka menganggap definisinya adalah meninggalkan dunia. Kalau mau zuhud, maka harus pakaiannya kotor, penampilannya juga sederhana, makannya juga roti kering, ya, dan seterusnya. Tidak perlu mengejar dunia ini. Dan ini diluruskan oleh para ulama dengan banyak dalil. Di antaranya dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang definisi zuhud, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah bilang, kejarlah apa yang telah Allah janjikan yang terbaik di akhirat dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kalau dari ayat ini kita fahami zuhud sebenarnya bukan meninggalkan dunia, menuju ke akhirat atau memilih akhirat sehingga dunia ditinggalkan sama sekali. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita, zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Artinya boleh kita nikmati dunia. Kalau kita baca buku-buku yang menulis tentang masalah kisah orang-orang zuhud, kita lihat pemimpinnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Ridwanullahi alaihim, Abdurrahman ibn Auf, mayoritasnya orang-orang kaya. Kok bisa jadi pimpinan zuhud? Kalau seperti yang dikatakan oleh sebagian orang tadi, harus makan roti kering, harus pakaiannya kumuh, maka ini bertolak belakang sekali dengan apa yang sebenarnya Allah sebutkan tadi dan juga bagaimana keadaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW berpoligami dan memiliki beberapa orang istri dan beliau setiap istri diberikan satu rumah. Dan setiap rumah ada pembantunya dan setiap rumah ada satu ekor unta minimal.
Kalau zaman dulu unta itu sekarang mobil Alphard itu. Ya. Nabi SAW waktu melamar Khadijah, beliau memberikan mahar 20 ekor unta betina besar. Pada saat itu umur beliau 25 tahun. Nabi SAW bukan orang miskin teman-teman sekalian. Orang yang kaya. Orang yang suci jalur nasabnya. Orang yang cerdas. Orang yang tampan dan bersih. Dan beliau menggambarkan itu dalam banyak hadisnya. Seperti beliau mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah suka dengan keindahan. Jamal bisa berarti indah, bersih, rapi, wangi. Semua masuk di dalamnya. Orang Arab akan mengatakan jamal itu kalau masuk semuanya. Nyaman dipandang, wangi kalau tercium, ya, enak ya. Kalau bergaul dan seterusnya, itu semua masuk dalam istilah jamal. Gitu. Juga Nabi SAW, makanan favorit beliau dalam hadis Bukhari adalah makan daging kambing, paha kambing. Hadis tentang riwayat Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kami pernah sebulan di rumah baginda Nabi SAW, di rumah Nabi SAW tidak menyalakan api, dan kami makan aswadain, konsumsi aswadain. Kata ulama hadis adalah air putih dan kurma. Banyak orang menganggap, oh ini rumah Nabi aja tidak ada makanan kecuali itu. Nabi pernah tidak masak di rumahnya sebulan. Ini tanpa melihat atau mengumpulkan riwayat-riwayat secara keseluruhan. Kita temukan riwayat ini cuma satu. Riwayat yang menceritakan kalau Nabi SAW gemar makan paha kambing, ya, menjadikan makanan favoritnya. Dan kita tahu dalam Islam ada hari raya Idul Adha, hari raya menikmati kurban, gitu kan. Bahkan dilarang puasa di hari Idul Adha, dilarang puasa juga di hari tasyriknya, 3 hari setelahnya. Itu kan semuanya itu ada hari makan, hari raya dalam Islam. Nabi SAW gemar dengan itu. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik di Jazirah Arab. Memiliki pedang, beberapa buah pedang. Beliau memiliki beberapa buah baju, lembar baju. Dan beliau paling gemar dengan baju yang terbuat dari kain kutun. Kain katon, ya, kain katun ini kain yang sangat bagus dan berasal dari Yaman. Sangat mahal pada zaman itu. Nabi SAW paling gemar dengan wangi-wangian. Sampai kadang-kadang beliau menumpahkan wangi-wangian yang tertetes dari rambut beliau ke wajah beliau alaihissalam. Dan beliau meletakkan wangi-wangian di tangannya. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami bersalaman dengan Nabi SAW kami temukan bau wanginya tinggal sampai beberapa hari. Nabi alaihissalam memiliki pakaian yang bagus. Memiliki beberapa rumah. Setiap istri dikasih rumah dengan pembantunya, dengan tunggangan untahnya. Nabi SAW memiliki banyak kekayaan. Perkebunan kurma, ya, beliau punya beberapa hewan-hewan ternak, banyak. Bahkan Nabi SAW itu dibantu dengan banyak sekali pembantu. Ada namanya khir-khira, itu khusus untuk mengurus pelana kudanya Nabi SAW. Khusus itu saja. Dan kalau Nabi SAW mau pergi perang, dia selalu ikut dari belakang, dia menaikkan pelananya, dia menurunkan, dia merawat kuda Nabi SAW. Ada Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhum, ini khusus untuk menyiapkan sendal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik, radhiyallahu anhu ajma'in, ini khusus untuk pergi belanja-belanja kebutuhan Nabi SAW. Ada Zaid bin Harithah dan Usama anaknya bin Zaid. Sahaya Nabi SAW yang selalu menemani Nabi SAW kemana saja, mendampingi Nabi SAW. Dan sekian banyak sahabat Nabi yang membantu Nabi SAW. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang salah faham dengan definisi zuhud ini. Seakan-akan kalau menjadi muslim, mau menuju ke surga, maka harus hidupnya kumuh, kotor, ya, malas membersihkan diri. Ini semua pemahaman yang salah. Kita tahu dalam Islam teman-teman sekalian, satu-satunya agama yang mulia, yang mewajibkan mandi Islam. Kita tahu ada wajib mandi Jumat, ada wajib mandi haid dan nifas, ada wajib mandi junub. Bahkan Nabi SAW seringkali di musim panas berendam di air dingin, dan di musim dingin beliau berendam dengan air panas alaihissalam. Jadi berbeda sekali bentrok antara banyaknya orang salah faham dengan ini. Jadi kesannya, apalagi kalau sudah hadir di pengajian, ya, kita temukan kopiahnya sudah 7 tahun tidak dicuci. Ya. Mungkin ada akhwat pakai mukena kotor, nggak dipakai, nggak dicuci. Sejadah yang dipakai di rumah kotor, gitu kan? Kalau kita lihat para ulama misalnya, kita pindah ke ulama 4 saja, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Lihat bagaimana mereka memahami hukum syar'i. Mereka ulama-ulama besar, ulama madhab. Imam Malik rahimahullah, setiap kali mau mengajar di majlis beliau, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW,
pasti pakai baju bagus, pasti pakai minyak wangi. Dan beliau mandi dulu. Pasti kalau mau menyampaikan penyajian, pasti mandi. Kalau ditanya sama muridnya, kenapa anda selalu setiap mengaji